Pemecatan Shin Tae-yong dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia sangat membuat resah hati para pecinta sepak bola Indonesia. Ancaman mundur dari Federasi Sepak Bola Indonesia yang diketuai Erick Thohir ini sebetulnya sudah lama terdengar dan bukan tanpa alasan. Ia menginginkan komitmen penuh dari seluruh elemen timnas, termasuk pelatih dan pemain. Namun, jika keyakinan itu mulai luntur, Erick tak segan untuk melepaskan jabatannya. Erick menekankan bahwa posisinya sebagai pemimpin bukan hanya soal jabatan, melainkan tanggung jawab yang besar. Ia siap mundur jika proyek yang dibangun tidak mendapatkan dukungan penuh dari para pemain dan pelatih timnas. Keputusan Erick itu pun tak sedikit menuai banyaknya reaksi publik yang menyebut bahwa Erick bertanggung jawab penuh atas pemecatan Coach Shin dan nasib timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Tidak sedikit pihak yang mendukung Coach Shin untuk tetap dipertahankan sebagai pelatih timnas Indonesia. Perlu diketahui, kontrak Coach Shin sejatinya masih berlangsung hingga 2027. Penambahan kontrak dilakukan setelah sang pelatih berhasil memenuhi 2 target dari Erick Thohir, yakni lolos 16 besar Piala Asia 2023 dan 4 besar Piala Asia U23 2024. Lantas, apa penyebab dan dampak yang akan diterima sepak bola Indonesia dengan langkah yang diambil oleh PSSI? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Banyak pihak yang penasaran apa penyebab Coach Shin dipecat. Ayo kita melihat peristiwa beberapa bulan terakhir yang mengarah kepada kritikan Coach Shin sebagai pelatih timnas hingga akhirnya dipecat PSSI. Pertimbangan yang membuat PSSI memutuskan memecat Coach Shin adalah karena pelatih asal Korea Selatan tersebut kerap berspekulasi dalam mengutak-atik formasi timnas. Kebiasaan Coach Shin bahkan berkali-kali merugikan timnas Indonesia dengan hasil kekalahan. Hal yang paling disorot saat laga Indonesia kontra Tiongkok dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia beberapa waktu lalu. Ia mencadangkan Tom Hye dan memasang Asnawi sebagai starter menggantikan Sandy Walsh. Di laga ini, Coach Shin juga memasang Shane Patinama dan Witan Sulaiman sebagai starter. Hal lain yang membuat Coach Shin menuai sorotan ketika ia memutuskan tidak memasang bahkan mencoret pemain diaspora dari klub Belanda, PSV Zwolle. Coach Shin beralasan kalau Eliano tidak cukup bagus untuk bermain di level timnas. Sontak saja, hal ini membuat Coach Shin mendapatkan kritikan dari pendukung timnas hingga pengamat sepak bola. Sejak Piala Asia U23 hingga putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Elkan Baggett sudah tidak pernah dipanggil oleh Coach Shin ke skuad timnas. Padahal dari sisi kedalaman tim akan sangat menguntungkan jika Baggett tetap masuk lineup. Terkait keputusannya tidak memanggil Elkan Baggett, Coach Shin tidak pernah menyampaikan alasan spesifik. Masalah Elkan Baggett mungkin langsung tanyakan kepada Elkan. Dia yang lebih tahu, ujar Coach Shin. Meski bukan menjadi alasan utama, namun kegagalan timnas di Piala AFF 2024 tentunya menjadi pertimbangan. Coach Shin yang mengusung pemain U22 harus berakhir di babak penyisihan grup. Skuad Garuda hanya menempati peringkat ketiga di bawah Vietnam dan Filipina. Alasan-alasan tersebut sebenarnya masih bisa dibantah dengan perbaikan di beberapa laga setelahnya. Namun, mungkin saja PSSI punya ambisi yang lebih membawa timnas Indonesia di Piala Dunia nanti. Jika sebelumnya kita hanya berharap masuk Piala Dunia dengan Coach Shin, berarti sekarang kita pantas berekspektasi lebih tinggi karena pergantian pelatih yang menurut federasi lebih baik. Berharap jadi juara Piala Dunia misalnya. PSSI seharusnya sadar dan membuka matanya agar melihat totalitas yang telah diberikan Coach Shin kepada sepak bola Indonesia. Seringkali kita dengar sendiri dari tubuh PSSI mengkambing hitamkan Coach Shin ketika timnas di situasi kurang baik. Ada konsekuensi besar yang harus dihadapi. Setidaknya ada 5 alasan mengapa pemecatan Shin Tae-yong bisa merugikan timnas Indonesia.
Sejak bergabung dengan timnas Indonesia, Shin Tae-yong melakukan transformasi besar, termasuk memberi kesempatan kepada pemain muda untuk berkembang. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan muncul sebagai talenta menjanjikan di bawah asuhannya. Jika pelatih asal Korea Selatan ini diberhentikan, ada kemungkinan proses pembangunan tim yang telah berjalan akan terhenti. Belum tentu pelatih baru akan melanjutkan strategi yang sama, sehingga bisa mengganggu stabilitas perkembangan tim. Shin Tae-yong bukan sekadar pelatih, tetapi juga figur yang dekat dengan para pemain. Kedekatan ini terjalin sejak ia menangani timnas U19, yang kini menjadi tulang punggung tim senior. Hubungan ini menciptakan atmosfer yang kondusif bagi para pemain. Jika ada pergantian pelatih, dibutuhkan waktu bagi pengganti Shin Tae-yong untuk beradaptasi dan membangun koneksi dengan para pemain. Hal ini bisa berpengaruh pada performa tim di tengah jadwal pertandingan yang padat. Sejarah membuktikan bahwa pergantian pelatih di tengah jalan tidak selalu membawa dampak positif. Arab Saudi misalnya mengalami kesulitan setelah memecat Roberto Mancini. Pergantian ke Hervé Renard tidak serta-merta meningkatkan performa mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 maupun Piala Teluk 2024. Vietnam juga menghadapi tantangan saat transisi dari Philippe Troussier ke Kim Sang-sik. Butuh waktu bagi mereka untuk beradaptasi dengan strategi baru, sesuatu yang bisa menjadi ancaman bagi timnas Indonesia jika memutuskan mengganti Shin Tae-yong sekarang. Saat ini, timnas Indonesia masih dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026 dengan 4 laga tersisa di putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Menghadapi lawan berat seperti Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang, konsistensi dalam strategi sangat penting. Pergantian pelatih di momen krusial ini bisa menjadi perjudian besar, karena tidak ada jaminan pelatih baru mampu membawa tim meraih hasil lebih baik dalam waktu singkat. Shin Tae-yong baru saja menandatangani kontrak jangka panjang dengan PSSI hingga Juni 2027. Kontrak ini diberikan mengingat peran pentingnya dalam membawa timnas Indonesia ke berbagai turnamen besar, termasuk Piala Asia 2027. Jika PSSI memutuskan untuk mengakhiri kerjasama lebih awal, mereka harus membayar pesangon dalam jumlah besar, yang bisa menjadi beban finansial bagi federasi. Memecat Shin Tae-yong bukanlah keputusan yang bisa diambil tanpa pertimbangan matang. Risiko besar mulai dari terganggunya perkembangan tim, kehilangan harmonisasi skuad, hingga ancaman gagal lolos ke Piala Dunia 2026 harus diperhitungkan. Selain itu, beban finansial akibat pesangon yang tinggi juga menjadi faktor penting. Harus menimbang dengan cermat sebelum membuat keputusan yang dapat memengaruhi masa depan sepak bola Indonesia.